Jadi Ko Wilson ini memang pinter banget kalau misalnya mau menjelaskan potensi-potensi kita melihat pergerakan IHSG melalui dari analisa teknikalnya nih. Nah, tapi teman-teman juga mungkin sudah baca begitu ya dari berita atau mungkin dengar dari teman-teman atau mungkin mentor-mentornya. Jadi alasan kenapa IHSG itu bisa sempat all time high juga itu salah satu alasannya adalah dari data ekonomi Indonesia, begitu ya Ko Wilson ya. Jadi data ekonomi Indonesia kita itu bagus ya teman-teman, dan ini bertolak belakang dengan kalau misalnya kita lihat pasar saham Asia maupun global teman-teman ya. Jadi perekonomian nasional domestik kita itu cukup solid ya, pertumbuhannya itu di angka 5% ya. Jadi ini lebih baik daripada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara begitu ya. Terus kita juga kemarin tahu beritanya kalau IHSG itu juga menembus all time high itu karena ditopang dari kenaikan saham-saham big banks ya. Jadi seperti BBRI, BCA, mungkin nanti ada teman-teman atau mungkin aku juga mau nanya nanti sama Ko Wilson gimana ya secara teknikalnya begitu ya. Kalau misalnya kita lihat untuk bank-bank ini BBCA begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga di kuartal 4 2021 kemarin ya teman-teman, Indonesia itu mampu tumbuh di atas 5% ya. Jadi PDB-nya itu tumbuh positif teman-teman ya. Setelah setahun sebelumnya itu tumbuhnya itu negatif ya teman-teman ya, atau bisa bilang terkontraksi juga begitu ya. Terus ditambah juga data ini PMI ya, Purchasing Manager Index, atau bahasa Indonesianya data indeks manufaktur Indonesia itu mereka di level 53,7 ya. Dan inflasi kita juga Indonesia itu kecil ya bro ya, itu di angka less than 2%. Nah inilah yang menjadi bisa dibilang data-data yang membuat Indonesia atau pasar Indonesia itu menarik, karena data ekonomi kita Indonesia juga bagus begitu. Makanya mungkin kalau Wilson juga udah lihat net buy investor asing itu cukup besar juga ya angkanya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat, walaupun banyak sekali problem geopolitikal dan lain-lainnya di luar, tapi kita punya bursa ini tetap berkinerja dengan baik begitu. Betul, iya betul banget. Yeah. Kalau kita lihat dari aktivitas asing, teman-teman ya, hari ini asing net buy 1,08 triliun nih. Selama satu minggu 4,41 triliun, dan selama satu bulan ini sebesar 17,59 triliun. Ini angka yang fantastis teman-temannya secara kalau kita ingat itu kemarin IHSG masih berada pada level di bawah 6.000, itu kita masih pesimis terhadap masa depan IHSG. Ini IHSG mau dibawa kemana gitu, kasus Omicron naik, seperti itu teman-teman. Tapi IHSG malah mencetak all time high-nya. Karena apa? Karena didukung data ekonomi yang tadi dibilang sama Koko Jo tadi teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari PMI 53,7 ini adalah di atas 50, artinya ekspansif teman-teman ya. Jadi bisnis ini masih dalam mode ekspansif. Ini sudah selama 5 bulan berturut-turut kita berada fase ekspansif. Meskipun keadaan masih belum sestabil sebelum pandemi, teman-teman, tetapi udah menunjukkan peningkatan recovery yang sangat bagus gitu. Terus kalau kita lihat juga suku bunga masih 3,5% gitu, masih ditahan sama Bank Indonesia ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas rupiah, dan juga nilai tukar. Nah, kalau dari neraca dagang, kalau bisa tambahkan ini kita surplus lumayan gede, 35,34 miliar US dollar di tahun 2021. Kalau dibandingkan di tahun 2020 itu sebesar 21,62. Jadi banyak ya kenaikannya dibandingkan tahun 2020, di mana itu adalah tahun corona teman-teman ya. Dan surplus di bulan Desember itu 1,02 miliar ya. Jadi rupiah ini masih cenderung stabil. Terus juga indeks keyakinan konsumen satu lagi itu di bulan Januari 118,3, di mana di atas 100 ini menggambarkan optimisme dari konsumen bahwa ekonomi mulai recovery, dan juga mereka nggak takut lagi nih, takut kena PHK, takut nggak stabil gajinya gitu, takut pekerjaannya hilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat juga, meskipun PPKM level 3 Jakarta, pemerintah masih mensupport ekonomi kita dengan cara tidak melakukan pengetatan yang benar-benar akan berdampak terhadap ekonomi gitu. Seperti pusat perbelanjaan masih tetap dibuka gitu ya, dengan kapasitas 50% gitu, anak-anak masih boleh masuk, bioskop masih bisa buka gitu. Jadi banyak banget pelonggaran, bahkan pelajaran tatap muka kemarin sempat dilakukan teman-temannya. Jadi pelonggaran ini yang digunakan pemerintah untuk menstimulasi lagi kegiatan ekonomi. Seperti itu kurang lebih Koko Jo. Iya, betul. Oke, wah thank you banget nih infonya ya teman-teman ya. Oke nih, wah kita lihat juga teman-teman masih banyak yang tetap join ya. Kita akan sambil lanjut juga, udah di pin ya.
topik pembahasannya. Oke, kita langsung aja masuk nih ke Will sendiri. Kita mau membahas kan IHSG ini udah all time high begitu. Tadi juga dibalas faktor-faktor apa aja yang mendukung hal ini terjadi begitu kan. Nah, kalau misalnya kita masuk secara sektornya, kira-kira Ko Wilson ada sektor yang menurut Ko Wilson menariknya untuk dilirik dan mungkin alasannya apa? Bisa cerita? Oke, teman-temannya mengenai sektor di IHSG ini menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena IHSG udah all time high, tetapi masih banyak sektor yang tertinggal, yang artinya dia belum mencapai harga tertingginya teman-teman ya, atau dia masih laggard gitu. Kalau kita lihat kemarin saham-saham berbasis komoditas itu naik teman-temannya karena ada isu perang di Ukraina gitu ya, yang dimana harga komoditas itu meroket gitu teman-temannya. Tetapi hari ini kalau teman-teman lihat banyak yang terkoreksi juga ya, minyak terutama itu Medco gitu ya, Elsar kalau teman-teman lihat turun gitu. Ini aksi yang natural teman-teman. Kenapa namanya aksi profit taking seperti itu. Jadi jika teman-teman melihat ada berita gitu ya, itu emang dampaknya bisa dibilang itu short term dulu, terus orang taking profit teman-temannya, nanti besok-besoknya bisa berubah lagi seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat ya secara teknikal, ini ada beberapa sektor yang menarik untuk teman perhatikan karena masih ketinggalan, terutama buat teman-teman yang pengen investasi gitu ya, karena ini sektor-sektor saham di mana emiten-emitennya mencatatkan kenaikan laba yang signifikan. Jadi mereka nggak cuma secara teknikal bagus, tetapi secara fundamentalnya juga bagus. Ini ada beberapa sektor Koko Jo ya, kita sebutin dulu. Yang pertama itu ada sektor perbankan teman-teman ya. Yeah. Yang kedua itu yang erat kaitannya dengan perbankan ada sektor finance. Yang ketiga ada sektor telco ya. Kenapa ini telco? Ya anti corona teman-temannya, walaupun ada corona malah pendapatannya semakin meningkat karena orang-orang WFA memakai teknologi teman-teman, yaitu memakai handphone, memakai sinyal gitu teman-teman. Jadi selain telco ada juga sektor pertoweran ya, di mana pertoweran ini mendukung telekomunikasi gitu. Di sini ada beberapa saham, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita sebut dulu sektornya. Terus ada juga sektor consumer teman-temannya. Consumer ini juga meskipun ya teman-teman tahu ada salah satu saham Unilever yang turun terus gitu, tapi ada saham lain yang menarik gitu, yang secara fundamental kuat gitu, dan harganya masih murah. Terus juga kita bisa lihat nanti ada sektor retail ya, retail ini yang setiap hari yang melayani teman-teman semuanya seperti kayak Alfamart seperti itu ya teman-temannya. Terus ada sektor properti juga mulai menggeliat ya, di mana daya beli masyarakat itu mulai semakin kuat. Teman-teman tadi udah dijelasin sama Koko Jo, inflasi, kita udah mulai merasakan inflasi, artinya demand masyarakat itu, daya beli masyarakat udah mulai ada lagi. Gitu. Nah, erat kaitannya dengan properti ada saham di sektor konstruksi ya. Ini juga mereka masih ketinggalan teman-teman, masih benar-benar di bottom gitu ya kalau kita bilangnya. Padahal mereka sudah mencatatkan yang kita bilang itu perbaikan di sisi keuangannya. Selain konstruksi juga ada sektor otomotif ya teman-temannya, sektor otomotif. Dan kita karena corona masih belum selesai, sektor kesehatan tetap menjadi watchlist, tetap menjadi primadona teman-temannya. Terus juga ada yang terakhir ini ya teman-teman di sektor digital gitu. Nah ini kita menuju ke era digital. Di sini banyak banget saham-saham digital yang baru mulai masuk ya, dan ini beberapa dari mereka masih murah banget ya. Kita kasih spoiler sebentar, satu itu Bukalapak teman-teman. Bukalapak dari harga IPO 850 sekarang masih di 300-an gitu. Sementara dia secara keuangan semakin membaik gitu. Jadi total processing value-nya juga bagus. Jadi kita akan bahas nanti di sektor teknologi gitu. Nah, bagaimana dengan komoditas? Komoditas ini menarik juga teman-teman ya. Cuman ya kalau teman-teman tahu ini lebih bagus teman-teman untuk trading gitu. Karena mereka udah naik tinggi kebanyakan kayak sektor coal gitu ya, kayak harga ITMG gitu ya, atau juga ada saham-saham PTBA yang udah naiknya tinggi banget, itu mereka kita tunggu dulu retrace gitu karena udah naik tinggi. Jadi buat teman-teman kita better sekarang cari saham-saham yang masih belum naik gitu, yang masih murah. Nanti ada beberapa sektor nanti kita akan bahas satu persatu gitu kurang lebih. Bro Jo. Ya, wah ini menarik banget ya. Jadi kita udah dijelasin nih sama Ko Wilson secara sektoralnya begitu ya, dijelaskan juga buat teman-teman. Jadi setiap sektor ini apa saja yang menarik begitu ya kalau misalnya kita lihat, dan memang banyak sektor yang masih tertinggal ya kalau misalnya dengan IHSG. Jadi bisa dibilang sebenarnya it's time to buy juga begitu ya, menarik karena belum terbang ya teman-teman. Tapi di sini juga tetap kita mau tekankan disclaimer ya buat teman-teman ya.
kalau misalnya kalian mendengar di sini ada rekomendasi saham atau apapun, tetap teman-teman harus melakukan analisa atau belajar sendiri ya. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Kalau misalnya di sektor finance, di sektor perbankan deh, kira-kira ada emiten apa kalau Wilson yang berpotensial nih? Oke, teman-temannya kalau kita if we talk about ini ya, if we're talking about perbankan, ini ada beberapa emiten yang menarik teman-teman. Tapi di sini yang kita melihat ada potensi dan masih ketinggalan itu BBTN, gitu. Yang pertama ya, BBTN. Nah, BBTN ini kalau dilihat ini dia sekarang itu supportnya di 1650, gitu. Jadi ini kalau dari fundamental ini dia tahun lalu nih teman-teman ya, pendapatannya itu labanya naik sebesar 48%, gitu. Naiknya 40%, double digit, gede banget ya. Proyek dari pemerintah masih banyak, KPR gitu. Ini dia ada pola namanya kita sebut pola cup and handle. Jika teman-teman lihat di weekly chart-nya, ini BBTN bentuk cup and handle, potensi cup and handle sekarang dia berada di handle-nya teman-teman ya, dengan support 1650 dan ini secara fundamental tadi mencatatkan kenaikan 48,3% labanya gitu. Nah, yang kedua ada saham BRIS ya. Ini saham bank syariah terbesar ya di Indonesia teman-temannya, dan juga isunya bakalan juga nanti akuisisi dari bank BTN syariah gitu teman-teman. Nanti kita belum tahu nanti ke depannya gimana. Itu dia sekarang harganya itu supportnya itu di 1550 nih secara teknikal ya. Jadi hari ini udah mulai ada pantulan ya, banyak banget yang rebound. Itu kalau di share teknikal namanya membuat base. Jadi dia secara turun ARB sekarang dia membentuk base baru teman-teman. Itu BRIS ya, supportnya itu dari 1550 gitu dengan pola double bottom ya. Kalau teman-teman lihat weekly chart-nya, dia tuh berada pada area support dengan laba di tahun lalu itu naik sebesar 38%. Jadi sebuah kenaikan yang luar biasa, double digit ya. Gimana dengan bank digital ya? Bank digital ini seperti BBYB, teman-teman, ini menarik. Kenapa? Karena ini bank BBYB ini pertumbuhannya pesat banget ya. Pertumbuhan pesat banget, pendapatannya naik ya. Teman-temannya itu naik sebesar 21,4%. Meskipun BBYB ini masih merugi gitu. Secara keuangan masih merugi ya, karena mereka masih memperkuat infrastruktur, segala macam masih dalam mode investasi, itu seperti semacam startup gitu. Tetapi dari in term of pendapatan, mereka naik lumayan, itu 21,4%. Jadi dia potensi membentuk IHNS seperti itu. Jadi ini bisa teman-teman mulai juga jadiin tempat ya, jadiin saham yang untuk investasi, karena dia supportnya sekarang di 1550 ya untuk BBYB ini. Gitu kurang lebih ya, Brojo untuk perbankan itu. Ya, jadi kalau misalnya mungkin nambahin sedikit ya dari BBYB ini, kalau misalnya teman-teman lihat, jadi memang kan semuanya tadi yang seperti kalau Wilson jelaskan itu kan memang semua arah bank ini akan menjadi ke arah bank digital begitu ya teman-teman ya. Even old banks juga teman-teman mereka berusaha untuk masuk ke dalam arena digital ini ya. Contohnya seperti BBNI itu mereka itu baru akuisisi Bank Mayora teman-teman untuk menjadi bank digital mereka ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, tapi untuk BBYB teman-teman perlu tahu ini bank BBYB ini aplikasi yang paling di-download sekarang, paling di-download sama customer ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, itu ada di salah satu konten di IG Support Sekuritas. Jadi dari semua bank digital yang ada, yang paling banyak di-download itu adalah aplikasi Bank Neo, begitu ya, BBYB. Nah, aku juga percaya istilahnya nggak akan semua bank digital itu akan thriving, menurut aku ya. Jadi nggak akan semua bank digital itu akan bertahan, akhirnya akan ada namanya seleksi alam. Jadi kita juga harus pintar-pintar ya, apalagi buat teman-teman yang mau investasi long term, kita harus pintar memilih nih mana bank digital yang kira-kira akan akhirnya jadi di come on top begitu. Nah, lanjut lagi kalau misalnya. Iya, teman-temannya tadi support BBYB di 2200 ya untuk supportnya, bukan 1500 tadi untuk si ini Bank BRIS tadi ya. Kalau BBYB di 2200 gitu. Nah, ini yang erat kaitannya dengan perbankan, teman-temannya ada sektor finance ya. Sektor finance juga ini ada satu emiten, namanya BEFIN ya. Mungkin teman-teman tahu, saham BEFIN ini juga kita udah rekomendasiin di grup Cuan Troopers, karena dia berada pada level supportnya ya, teman-teman ya. Jadi dia berada pada level supportnya kemarin, dan sekarang itu hari ini dia rebound lumayan, yang 4,5%. Gitu. Level supportnya dari BEFIN ini di 1200, gitu ya. 1200 secara fundamental,
labanya naik 61,25%, gitu. Jadi 61,25% ini dia gede ya teman-temannya. Belum lagi kemarin ada berita mau tender offer seperti itu. Jadi ini Bovin ini ada pola yang namanya pola swing high, di mana dia udah breakout ya, terus dia bikin base baru. Harga sekarang dia Bovin itu di 1285 ya, dengan level support di level 1200 gitu. Jadi kenapa kita selalu menganjurkan beli di support? Karena di level support itu adalah beli kita ketika harganya belum naik banyak, teman-teman ya. Jadi kalau kita beli di level support, artinya upside-nya masih lebih banyak gitu. Karena kita beli ketika di garis start, seperti itu. Kurang lebih, Kokojo ya, untuk sektor finance. Oke, ya jadi menarik banget nih, karena aku tahu juga nih kalau Wilson ini penganut buy on weakness begitu ya kalau Wilson ya. Jadi memang kita harus balik dari start awalnya begitu ya teman-teman. Itu jadi memang menjadi harus perhatian kita juga kalau misalnya kita mau trading ya teman-teman. Nah oke, mungkin sekarang kita lanjut di sektor telco kok Wilson. Oke, nah di sektor telco teman-teman ada satu emiten yang berhasil membalikkan kerugian menjadi laba. Emiten apa itu? Ayo yang tahu, coba di kolom komentar. Teman-teman jawab. Ayo kita coba kuis ya. Ada satu emiten di sektor telekomunikasi yang berhasil membalikkan kerugian tahun lalu, ya tahun 2020 menjadi laba di tahun 2021. Bukan GSCO itu ini ya, teman-temannya CPO ya. Emiten telekomunikasi. Ayo. Bukan Friend ya, Friend masih rugi teman-temannya, tapi udah membaik. Nah, ada yang benar ya. Jawabannya ISAT ya, teman-teman ya. ISAT. Nah, jadi ISAT ini ya, kalau kita lihat dia udah turn around ya. Kemarin itu dari rugi dia berhasil mencatatkan laba, labanya 6,7 triliun. Gede, teman-teman ya. Yang job Excel juga bagus, teman-teman ya. Dia meningkat juga labanya. Kalau Friend masih mengalami kerugian ya, kita lihat itu, tapi dia udah semakin membaik gitu untuk saham Friend. Nah, di sini kita menjauhkan ISAT ya. Kenapa ISAT? Indosat ini dia in term of fundamentalnya semakin membaik gitu. Apalagi dia mau merger ini ya sama Tri ya teman-temannya. Jadi for information nanti Indosat ini sama Tri ini udah merger teman-temannya. Jadi akan semakin kuat lagi ininya bandwidth-nya in term of kapabilitasnya gitu ya. Jadi bisa mendukung nanti untuk pendapatan mereka. Di mana ISAT ini juga kalau kita lihat secara teknikal itu dia berada pada level support ya, di level 5.300. Itu level support dari Indosat gitu ya. Jadi Indosat itu labanya 6,7 triliun dari rugi di tahun yang 2020 serta pendapatannya itu naik 12%. Ini ada potensi membentuk pola double bottom teman-temannya. Jadi untuk telco bisa teman-teman koleksi ISAT gitu. Kenapa? Kalau yang lain emangnya nggak bagus, kalau yang lain juga sama bagus teman-teman ya. Kayak Telkom itu juga oke, tetapi kalau kita bilang if we talk about the upside gitu ya, yang masih murah disupport itu salah satunya adalah ISAT, bisa dipertimbangkan seperti itu. Oke, wah menarik banget. Ini mungkin untuk pertanyaan kita mau jawabnya di akhir apa as we go nih Ko Wilson? Kita bisa ini dulu jawab juga nggak apa-apa, kita selingan aja gitu. Sambil sering-seringan ya. Yes. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan menarik gitu ya, pas di pembahasan yang sama, di sektor yang sama, kita jawab ya. Oke, mungkin kita lanjut ke sektor tower kali ya, Ko Wilson. Gimana nih kalau di sektor tower, ada nggak kira-kira emiten kalau misalnya kita lihat secara teknikal ini upside-nya menarik, begitu ya? Mungkin ada juga potensi yang bisa kita lihat dari candle-candle yang terbentuk. Oke, di sektor tower ya, ini tadi yang menarik itu ada saham TOWR, teman-teman ya. Saham TOWR yang dimiliki oleh grup Jarum BCA ya, teman-teman. Ini dia masih tertekan turun terus. IHSG all time high dia turun terus gitu. Semenjak dia mencetak all time high-nya, dia sampai sekarang nggak balik-balik, teman-teman ya. Nggak balik-balik si TOWR ini. Coba kita lihat chart-nya dulu ya. Kita lihat chart-nya secara monthly. Nah, dia dari level tertinggi itu di 1625 gitu. 1625, terus sekarang turun sampai ke 1035 ya teman-temannya. Jadi jauh banget jatuhnya, itu udah 40% kali ya itu ya. Si TOWR ini mungkin yang pegang itu sampai kayak kesel, ini kok nggak naik-naik gitu teman-temannya. Tetapi inilah kesempatan buat yang belum entry gitu. Kenapa? Karena dikasih lebih murah. Ya, secara monthly juga kita lihat ini ada pola candle inverted hammer gitu ya. Kalau kita ambil
yang namanya monthly chart ya, chart yang lebih panjang gitu yang buat investasi. Jadi dia berada pada level supportnya 1.000 ya teman-temannya, 1.000, dan juga kalau dilihat juga secara fundamental labanya naik 29,93%. Itu di kuartal 3 ya teman-temannya. Untuk kuartal 3-nya dia kemarin tahun lalu sebesar 30%. Gitu. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan, dia terkoreksi lumayan gitu. Kalau dibandingkan dengan TBIG ya, TBIG juga ini dia udah naiknya udah sangat tinggi teman-temannya meskipun masih ada upside gitu. Tetapi ini TOWR jika teman-teman pengen mendapatkan harga yang lebih murah, TOWR bisa menjadi pilihan. Seperti itu. Ya. Wah, menarik banget ya. Thank you banget Ko Wilson ya. Oke, di sini kita lanjut aja ya as we go. Nanti kalau misalnya kita ada waktu di akhir juga kita bisa langsung tanya jawab. Jadi lebih santai kali aja ya buat kita semua. Oke, untuk di sektor kita coba jump dulu ke sektor retail nih. Sektor ya retail. Emiten apa yang menarik? Mungkin aku mau nanya deh sama Ko Wilson. Kalau misalnya AMRT itu kan masuk ke dalam sektor retail berarti ya. Tadi yang seperti Kowil, AMRT, Alfamart. Oh iya. Ya, begitu ya. Soalnya kan AMRT ini kan menjadi penghuni baru di LQ45, guys. Wah, ini tepuk tangan dulu nih buat Alfamart nih kan. Ini banyak banget nih pasti yang sering ke Alfamart. Nah, tapi teman-teman mungkin nggak ada banyak yang nggak tahu bahwa sahamnya baru masuk LQ45 ya bulan lalu. Nah, mungkin kalau misalnya secara teknikal gimana nih, kalau secara fundamental mereka ini ekspansi terus ya, 800 toko baru dan sebagainya. Kalau misalnya secara teknikal gimana nih kalau kita lihat? Oke, teman-teman ya, kita lihat emang di sektor retail ini ada banyak pemainnya teman-temannya gitu. Ada Era Jaya gitu ya, ada Mitra di Perkasa juga masuk ke retail gitu. Terus juga ada MPPA gitu ya, Matahari Putra Prima, LPPF gitu. Terus ini ada saham AMRT ya teman-temannya. Kenapa AMRT ini menarik? Karena ini mereka ini mencatatkan kenaikan laba yang konsisten teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itu tiap tahun pasti gerainya nambah gitu. Meskipun sekarang era digital gitu ya, era digital di mana orang-orang itu bisa belanja online gitu. Tetapi kalau kita lihat animo orang-orang untuk Alfamart itu belum juga turun gitu ya, karena orang masih kayak ngelihat itu adalah salah satu cara yang convenience untuk belanja gitu, karena dekat rumah di mana-mana ada gitu ya, dan juga banyak promonya, dan orang-orang juga pengen bisa memilih sendiri barangnya situ lebih enak gitu ya. Jadi ada experience-nya yang ditawarkan dengan toko konvensional seperti ini. Jadi AMRT ini kalau secara laba kita lihat labanya naik 12,8% ya di kuartal 3 tahun lalu gitu. Jadi ini saham yang bisa dibilang juga emiten yang anti corona teman-temannya, karena pendapatannya nggak terlalu terpengaruh gitu. Jadi AMRT ini dia potensi membentuk pattern yang kita bilang IHNS nih Pokojo ya. IHNS itu adalah inverted head and shoulder kayak gitu. Inverted head and shoulder adalah pola di mana ini berpotensi menjadi pola pembalikan arah. Jadi dia emang kemarin udah sempat rally teman-temannya. Kalau teman-teman lihat chartnya, itu AMRT sempat rally terus dia koreksi gitu ya. Dia sempat rally dari bawah terus naik ke atas terus koreksi lagi. Jadi dia sekarang berada pada right bottom-nya, right shoulder-nya gitu. Jadi ini potensi yang menarik. Harga sekarang di 1090, supportnya itu di level 1020. Ya, jadi supportnya itu kecil banget dengan harga sekarang. Gitu, Kokojo, untuk di retail ya. Oke, thank you banget ya Koyo Wilson ya. Mungkin sambil intermezzo ini ada pertanyaan yang mungkin di luar dari sektor, tapi mungkin sebelum dia hilang ke atas pertanyaan mungkin bisa dijawab juga sama aku kali ya teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan dari Teddy Wijaya 89 nih, untuk saat ini bagusnya full cash atau gimana? Dampak perang ke Indonesia gimana gitu ya. Teman-teman pasti udah sering banget ya kalau misalnya kita lihat pantau, kayaknya di setiap berita yang kita lihat hanya tentang berita perang itu. Begitu kan. Nah, tapi seperti yang kita bahas di awal tadi sama Ko Wilson juga, kalau misalnya kita lihat IHSG itu ya di saat keadaan global itu sekarang rapuh begitu, tapi ya sih kita menunjukkan selalu ada kinerja yang baik ya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kita lihat, dan yang terpenting juga kita lihat selain dari data ekonomi Indonesia yang bagus, teman-teman mungkin bisa baca di kontennya salah satu IG Sukor Sekuritas, kita ada post tentang Economic Research Report ya dari tim researchnya Sukor Sekuritas, membahas the hawks
the Dove sama the Eagle ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kan kemarin berita tentang tapering dari the Fed ya teman-teman ya, dari Amerika Serikat. Jadi memang Amerika Serikat itu berusaha menaikkan inflasi gitu ya. Jadi menaikkan inflasi untuk menjaga membatasi uang yang beredar begitu ya, karena mereka kemarin banyak stimulus dan lain-lain dikeluarkan, jadi mereka sekarang istilahnya mau menjaga perekonomian mereka. Tapi nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan dampaknya kurang bagus nih buat Indonesia kan, ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi lain dari Cina, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 itu memang pertumbuhan Cina itu melemah. Ya, jadi karena dampak COVID, kalau misalnya kita lihat, terus di Cina juga kurang bergairah sektor estate-nya, padahal itu menyumbang 1/4 dari PDB-nya di Cina, begitu. Dan ditambah juga sempat Cina itu kemarin krisis energi tahun lalu. Nah, jadi di sini sebenarnya teman-teman kalau misalnya lihat di reportnya itu ada divergence, ya. Jadi bisa dibilang Cina itu mau menurunkan suku bunganya, begitu kan. Kalau misalnya Amerika, mereka mau menaikkan. Nah, ini artinya apa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, mungkin kemarin ada ketakutan, inflasi bakal naik nih di Amerika dan sebagainya, suku bunga bakal naik dan sebagainya. Tapi Cina akan melakukan hal yang opposite, teman-teman ya, makanya disebut divergence. Jadi ini bisa juga dibilang menjadi satu hal yang menarik ya teman-teman ya, bagus buat pasar di Indonesia begitu ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat juga kan dari banknya Cina ya, kalau Wilson ya, the People Bank of China itu, ya People Bank of China itu mereka mendorong pertumbuhan ekonomi setelah kemarin itu declining ekonomi mereka, begitu kan. Apalagi kita banyak ekspor impor dengan Cina, jadi ini cukup menarik ya. Mungkin salah satunya nanti kita akan bahas nanti mungkin tentang sektor pertambangan ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau misalnya buat menjawab pertanyaan tadi, kalau misalnya aku bilang mungkin nggak harus full cash juga, begitu ya. Nggak cuma didukung data ekonomi, tapi kalau misalnya kita lihat tadi dari sisi apa yang terjadi di Cina juga itu akan tetap menguntungkan pasar modal di Indonesia. Oke, ada yang nanya nih tadi tentang ERA. Kalau ERA gimana kok? Kalau ERA ini teman-teman ya, dia juga ini kalau technically ya, ini kita lihat dia lagi testing nih teman-temannya, supportnya di 550 ya. Jadi udah bisa mulai dicicil lagi ERA di 550. Nanti aja di situ. Gitu di 550. Karena dia ini baru kemarin breakout dari pola double bottom dan sekarang testing di supportnya. Itu buat teman-teman yang pegang saham ERA gitu, yang belum punya bisa entry di harga 550 gitu. Itu menarik ya, karena di area support kuat dia di 535, udah deket banget gitu. Kokojo ya. Oke. Udah dijawab ya, Benny 321 sama Ko Wilson. Oke, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol juga, kita mungkin langsung bahas di sektor properti. Oke, properti nih teman-teman ya. Oh, sebelum kita properti ada yang terkait nih teman-teman dengan retail tuh di sektor consumer nih. Ini menarik nih teman-teman, consumer. Banyak yang nanya Unilever gimana gitu ya. Unilever ini harganya turun terus teman-temannya. Sekarang udah di 3.000 berapa ya? Coba kita cek dulu di chartnya. Unilever ini di sekarang dia di 3.680 teman-teman ya. Bahkan kemarin disuggest mau untuk di ini ya, di privatein gitu, jadi private company gitu, karena kinerjanya terus memburuk teman-teman ya. Jadi ini saham ini udah terkoreksi sebesar 60% lebih gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini ya kalau saham yang seperti ini teman-temannya dia udah jebol supportnya, maka kita tunggu dulu aja gitu ya. Kita cari saham yang ini namanya kita pakai fundamental gitu, karena everything will be back to fundamental jika teman-teman investasi gitu. Jadi big fund nggak akan ragu untuk beli saham-saham yang fundamentalnya bagus. Sektor consumer itu kita jagoin tetap ICBP teman-teman ya. ICBP ini ya produsen Indomie gitu ya, anak perusahaannya Indofood sukses makmur gitu. ICBP ini teman-teman kalau dilihat dia potensi membentuk pola yang kita sebut namanya inverse head and shoulder juga gitu. Sekarang jika teman-teman takut dengan saham-saham yang beresiko tinggi gitu ya, yang naik turunnya luar biasa gitu, volatile banget karena di bawah ARB gitu, ARB gitu ya, teman-teman bisa consider saham ini. Harganya di 8.500 sekarang untuk ICBP ya, supportnya di 8.300, dan kalau kita lihat labanya juga naik double digit ya, 25% di kuartal 3 ya, dengan pendapatannya itu lumayan ya teman-teman ya. Ini karena dari konsumsinya itu dia banyak tetap dari
kan ini CBP namanya Consumer Branded Good teman-temannya, kayak Indomie gitu seperti itu. Jadi ICBP ini jadi pilihan jika teman-teman mau invest. Ini harganya masih dibilang itu di bottom teman-teman ya. Ini targetnya ke 12.000 itu masih bisa gitu. Teman-teman invest agak lama gitu. Dengan duit yang agak lebih gede itu masih lebih confidence kita. Karena didukung sama fundamental yang bagus gitu ya. Jadi meskipun orang bilang consumer udah sunset, tetapi jika didukung fundamental maka dia masih bagus kayak gitu. Kalau misalnya nggak didukung fundamental lagi, itu ya kita harus jauhin seperti kayak kemarin Unilever yang masih belum ada perbaikan di kinerjanya gitu, jadi masih dibuang-buangin gitu untuk di sektor consumer. Nah, di sektor tadi terkait juga tadi dibilang Kokojo itu properti ya. Properti ini juga sama ya teman-teman, tahun lalu itu menunjukkan kenaikan yang sangat luar biasa. Ada yang naik labanya 100%-an gitu ya, ada yang puluhan persen kayak gitu, karena daya beli masyarakat udah mulai bangkit lagi gitu, karena mereka udah punya yang namanya itu udah masuk kerja lagi gitu ya, dan juga ada insentif dari pemerintah waktu itu jika teman-teman ingat gitu ya, untuk insentif perumahan seperti itu. Nah, itu menyebabkan kenaikan laba dari mereka gitu ya, dari sektor properti ini. Di sektor properti itu saham yang menurut saya itu yang paling oke gitu buat teman-teman perhatikan tuh BSDE. Ya, BSDE Bumi Serpong Damai ya. Jadi BSDE ini seperti kalau kita lihat itu seperti BBCA-nya perbankan gitu teman-temannya. BSDE ini ya, dia labanya stabil gitu, dan juga kemarin naik sebesar 154% labanya di kuartal ketiga gitu ya. Land bank-nya banyak gitu. Jika teman-teman main ke BSD, yaitu produk dari mereka aja, jika teman-teman lihat itu gede banget, dan juga mereka masih banyak mengembangkan project. Jadi di harganya sekarang pun masih murah di level support ya teman-temannya si BSDE ini ya. Buat teman-teman yang takut sama resiko gitu, yang pengen beli saham lagi murah-murahnya, ini bisa menjadi pilihan teman-teman ya. Itu sekarang harganya di 915 ya, dengan level support di level kita lihat ini bentar 885 untuk BSDE ini gitu. Ya, jadi menarik buat bisa teman-teman mulai koleksi. Betul. Jadi dari secara teknikal lagi di support ya kalau Wilson ya. Betul. BSDE ya. Wah, menarik banget ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya kita lihat juga dari fundamentalnya, memang BSDE itu marketing sales-nya, penjualan pemasarannya itu tertinggi sepanjang masa teman-teman ya, sebesar 7,7 triliun atau naik 19% secara year on year ya. Jadi ini menarik banget dari misalnya dari kinerja pemasaran ini kita bisa melihat juga sebenarnya purchasing kekuatannya orang-orang Indonesia sudah mulai membeli lagi properti ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana ekonomi Indonesia ini tetap di dalam level yang baik ya teman-teman ya. Jadi BSD ini kalau misalnya dari secara teknikal dan BSD berarti dari teknikal dan fundamental berarti menarik ya. Oke. Yes. Ada kalau misalnya ada emiten lain nggak, Ko Wilson? Kalau misalnya untuk dari sektor properti. Properti selain BSD itu mungkin teman-teman SMRA, Sumarekon. Ada yang ini nanya nih sekalian dari Salisa nomor 9. Yes. Sumarekon ini teman-teman kalau properti itu mereka ya geraknya memang benar-benar kurang lebih sama ya teman-temannya, tetapi emang ada yang lebih volatile, ada yang kurang volatile. SMR juga bagus ya secara kinerja keuangan, tetapi dia ini lebih volatile dibandingkan BSDE gitu ya. Kalau BSDE masih kayak lebih pelan-pelan naiknya. Tadi ada yang bilang ini BSDE nggak naik sahamnya, padahal laporan keuangannya bagus gitu. Justru itu kesempatan buat teman-teman semua gitu ya, dikasih barang bagus di harga murah seperti itu ya. Justru kalau misalnya harga sahamnya udah naik tinggi gitu, kita dapat bukan di harga murah gitu. Jadi mumpung masih dikasih market murah, karena kebanyakan orang gini Kokojo ya. Jadi ketika harganya udah naik, aduh nyesel gue nggak beli di bawah kayak gitu ya teman-temannya, ketika di atas gitu. Tapi ketika di bawah kita takut beli gitu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman koleksi mumpung belum jalan gitu. Enak, kenapa masih bisa dapat di harga murah seperti itu ya. Jadi, ini ketawa gara-gara emang benar nih ya. Jadi ini emang kalau Wilson kadang suka cerita juga sama aku ya. Kadang-kadang kita memang nih banyak yang FOMO begitu ya, beli di saat udah naik begitu ya. Akhirnya upside-nya gain-nya udah nggak terlalu besar lagi gitu kan. Tapi pas lagi di bawah masih bergerak nggak ada yang mau begitu kan. Saya memang kalau Wilson ini kan suka kasih rekomendasi bagus-bagus ya. Apalagi kalau misalnya dan semuanya itu di buy on weakness begitu kan. Jadi aku tadi ketawa karena memang benar gitu ya. Dengan apa ceritanya.
Oke, oke, oke. Oke, kalau misalnya dari sektor konstruksi gimana nih kok? Ada emiten yang menarik kah? Nah, ini konstruksi mungkin pada gemes ya semua teman-temannya. Ini kok nggak naik-naik terus gitu. SWF-nya mana nih? SWF Sovereign Wealth Fund katanya udah ada gitu. Tapi kok nggak naik-naik ini si waskitanya, PTPP-nya gitu ya. ADI malah turun terus teman-temannya. Kalau kita lihat itu konstruksi ya. Ini emang sektor yang bisa dibilang salah satu sektor yang paling lagging ya. Paling lagar teman-teman. Paling tertinggal kayak gitu. Apakah masa depannya suram? Jawabannya enggak, teman-temannya. Masa depannya cerah, tetap konstruksi cerah. Kenapa cerah? Karena yang namanya konstruksi itu Indonesia negara berkembang, teman-temannya. Kita banyak pembangunan jalan tol dan juga yang terbaru ini adalah membangun yang namanya ibu kota baru seperti itu, dan juga kereta cepat, apalah banyak banget yang dibangun teman-temannya, dan itu pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa doang ya. Belum lagi kalau kita if we talk about yang di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan yang sekarang lagi dibangun, itu bakalan pesat banget teman-temannya pembangunannya jika udah dimulai nanti itu di pembangunan udah dimulai ya yang di ibu kota baru, dan itu bakalan nanti ada domino efeknya gitu. Yang daerah-daerah lain bakal ikut dibangun. Itulah yang ide dari Pak Presiden Pak Jokowi agar pembangunan merata teman-temannya. Jadi ini udah bagus banget, tapi kenapa harga sahamnya turun terus teman-temannya? Ini masih tetap karena mereka ini di sektor yang kita bilang itu high leverage gitu. Apa artinya? Artinya utangnya emang gede teman-temannya. Jadi bebannya utangnya itu gede. Untuk membiayai proyek mereka masih menggunakan biaya-biaya dari perbankan seperti itu ya. Kalau kita lihat kemarin itu waskita tahun lalu ruginya sebesar 7 triliun gitu ya, dan dia juga red issue setelah red issue harganya juga masih turun teman-temannya. Red issue di harga sekitar 600-an, sekarang dia turun di harga 570 gitu. Apakah masih ada harapan buat saham ini? Jawabannya masih teman-temannya, jawabannya masih. Kenapa? Karena saham ini ketika rebound, reboundnya nggak kira-kira teman-teman, langsung 10%, 20%, 15%, kenceng kayak gitu. Nah, sekarang emang kelihatannya dia itu ya masih kayak turun bikin gemas, tapi secara teknikal itu berada pada support ya. Hari ini tuh si waskita naik 1,8%, teman-teman bisa manfaatin ya. Pernah nggak teman-teman merasakan saham yang beggar? Pasti kebanyakan belum gitu ya. Belum pernah nih ngerasain saham yang beggar. Nah, kalau menurut saya, teman-temannya, konstruksi ini adalah salah satu saham yang berpotensi beggar. Kenapa? Itu tahun lalu saya sempat beggar di saham waskita, teman-temannya. Belinya di harga sekitar kemarin itu di 500, teman-temannya. Di 500, jual di sekitar 2000 gitu. Karena dia kenceng banget naiknya. Dia satu swing, kalau dia sekali naik tuh kenceng banget, teman-temannya. Jadi ini, dia nih waskita itu ada potensi double bottom ya. Jadi kurang lebih kemungkinan besar ya, ada peluang di minggu-minggu ke depan dia udah mulai rebound gitu. Udah mulai rebound, udah mulai naik, swing lagi. Jadi ini kesempatan ya buat teman-teman ya, beli mumpung harga dia masih di bawah 600 ya, di 570 sekarang untuk waskita. Begitupun saham-saham konstruksi lainnya. Jadi kalau udah beli waskita, nggak usah beli Wika lagi, nggak usah beli PTPP lagi ya, nggak usah beli ADI, jangan dikumpulin semuanya, empat-empatnya dikumpulin. Itu bingung teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi kita kumpulin waktu murah seperti itu ya. Jadi kalau orang lain bilang nangkap pisau atau apa gitu-gitu ya, jangan takut teman-teman ya. Banyak, karena emang banyak hal-hal negatif di market, tapi teman-teman bisa do your own research tetap ya, karena nggak ada benar atau salah di market. Tetap kita harus memakai yang namanya fundamental, of course ya. Pemerintah support terus ini konstruksi kayak gitu, dan juga kita lihat ke depannya proyeknya masih ada nggak kayak gitu ya teman-temannya. Jadi fundamental harus tetap teman-teman dahulukan untuk semakin yakin terhadap saham yang dipilih gitu ya. Jadi kalau yang mau trading ya untuk jangka pendek itu ya cukup pakai technical aja teman-teman ya, pakai technical aja, nggak perlu pakai fundamental gitu ya, atau pakai news aja bisa. Tapi kalau teman-teman mau invest ya jangka panjang, agak lebih time frame-nya lebih 1 tahun gitu ya, yang pengen targetnya bigger puluhan persen, itu wajib kita memakai yang namanya fundamental ya. Cari story-nya, gimana labanya, apakah ada turnaround story-nya. Ini waskita ya teman-temannya, di untuk kinerja keuangannya di kuartal 3 itu udah membaik ya tahun lalu ya, sebesar 253 miliar gitu ya, dibandingkan rugi sebelumnya gitu.
Itu Kokojo ya, ini kita 752 Oke. ya, mungkin kita harus lebih cepat ini karena nanti takut Iya, kita ini kejar. soalnya ada yang nanya, ada yang bilang kok Wilson ganteng banget. Oke, intermezzo aja. Oke, kita langsung ini aja ya ke sektor selanjutnya di otomotif kok Wilson. Mungkin ada emiten yang langsung menarik di pertimbangan kok Wilson. Otomotif teman-temannya jangan takut, langsung aja ya. Ini maksudnya jangan takut, bukan langsung teman-teman ini ya, apa namanya kayak HK pakai duit panas ya, tetap trading investasi harus pakai uang dingin teman-temannya. Ini Astra International ini dia tuh potensi bikin IHNS ya. Udah ini blue chip yang tertinggal teman-temannya, ini tertinggal ya ininya sahamnya ya. Si ASI ini ya di saat blue chip lain udah terutama perbankan udah naik tinggi, ini dia masih turun ya, ASI ya, masih di bawah gitu. Maksudnya dia belum naik signifikan, tapi udah ada pola reversal secara teknikal ya, dan juga secara laporan keuangan ya, dia naik labanya sebesar 7%-nya tipis, tetapi juga dibantu dengan kemarin itu kalau kita lihat ya ada intensif dari pemerintah gitu mengenai untuk PPNBM gitu teman-temannya. Jadi apa namanya itu masih mendukung ya, menyokong dari pendapatan dari Astra International gitu ya. Jadi kalau kita juga penjualan dari mobil semakin meningkat ya teman-temannya. Ini juga dia ada pola IHNS, supportnya di 5.450 gitu untuk ASI ya. Ini ya kalau teman-teman pengen pegang santai ya, dia targetnya di 7.000 itu masih bisa teman-temannya, balik lagi ke 7.000 itu bisa. Karena sekarang masih murah ya untuk Astra International ini, pegang santai aja gitu, taruh di akun investasi seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya lanjut, kita mungkin karena waktunya juga mungkin dari sektor kesehatan nih, gimana nih Ko Wilson? Soalnya kalau misalnya aku lihat dari sektor kesehatan ini kan juga kemarin tuh memang bisa dibilang banyak pendapatan dari rumah sakit itu melandai ya, karena memang di saat COVID gelombang kedua sama COVID gelombang ketiga ini kan udah mulai orang berkurang ya yang datang ke rumah sakit untuk ngecek dan sebagainya. Begitu kan. Nah, tapi sekarang mulai lagi nih. Kemarin kan ada gelombang ketiga ya, bisa dibilang seperti begitu dari Omicron ini. Begitu kan. Bagaimana tanggapannya tentang sektor kesehatan nih? Kalau misalnya mungkin dari aku ngelihat ada saham namanya Nika ya. Teman-temannya pasti tahu ya, mitra keluarga. Ini juga menjadi salah satu kalau dari aku sendiri, personally, emiten yang cukup menarik ya, karena memang mereka itu terus berekspansi, dan sekarang karena nggak cuma bank aja yang menuju digital, tapi juga rumah sakit juga mulai masuk ke dalam arena digital nih, Wilson. Jadi kan karena memang udah ada Halodoc dan sebagainya, begitu kan, rumah sakit juga nggak mau kalah nih, gitu kan. Jadi kita bisa istilahnya cek secara online gitu ya, melewati online dari aplikasi mereka. Contohnya dari Nika ini ada yang namanya aplikasinya namanya Altea Care ya. Jadi aplikasi ini dikembangkan untuk teleconsultation lah namanya ya, bisa dibilang gitu. Pembelian dan pengiriman obat juga. Atau mungkin gimana dari Ko Wilson, kah ada emiten di sektor kesehatan yang menarik? Ya teman-temannya, selama COVID ini masih ada ya, kemarin kalau kita Omicron tuh sampai 60 ribuan gitu ya Kokojo ya, menembus rekor lagi waktu itu ya. Jadi ini masih menguntungkan ya bagi emiten jarum suntik ya, karena kita masih ada proyek untuk vaksin booster ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang belum divaksin gitu untuk yang ketiga ya, boosternya gitu, karena masih menunggu yang namanya itu jangka waktunya gitu ya. Kalau kita pakai kemarin vaksin AstraZeneca itu sekitar 6 bulan nunggunya gitu ya. Jadi untuk kesehatan kita masih tetap menjagokan IRA ya teman-temannya. Itanama Rano Raya ini dia itu labanya ya, karena masih kemarin mereka banyak banget demand terhadap jarum suntiknya, itu naik sebesar kalau kita lihat 840% ya labanya waktu itu. Jadi IRA ini level supportnya di 1685, dan dia juga ada story mau buyback saham teman-teman. Jadi manajemennya mau buyback saham, yang artinya itu permintaan akan sahamnya semakin tinggi gitu. Ingat hukum supply dan demand ya, kalau demandnya banyak maka dia kecenderungan harga akan naik gitu ya, bukan kecenderungan, harga akan naik gitu jika demand-nya banyak. Seperti itu ya, dengan catatan yang supply-nya juga itu masih kalah dengan demand-nya teman-teman. Jadi itu kalau kita lihat IRA masih berpotensi ya. 2 hari yang lalu dia naik 8%, terus dia koreksi ya. Koreksi hari ini juga dia koreksi tipis gitu. Level supportnya itu sekitar di area 1685 gitu. Dia sekarang menarik untuk diperhatikan
karena juga secara teknikal udah ada pola reversal lagi untuk mencoba naik ke atas lagi gitu IRA ya. Terus ya paling temennya AGI, teman-temannya yang tabung gas itu AGI ini dia 484%. Labanya naik ya, tahun lalu itu di kuartal ketiga, dan juga AGI ini teman-teman ini ada pattern juga kita sebut namanya, coba kita cek lagi ya, AGI ini, iya, nah ini dia pattern IHNS juga ya, sama seperti IRA. Jadi dia ini hari ini naik tipis 0,3% dengan level support di area di level 1400 gitu. Jadi tipis, harga sekarang 1440. Jadi ini menarik untuk dikoleksi di harga-harga bawah. Tapi ini lebih volatile teman-temannya, karena jika nanti Omikron atau kasus COVID sudah turun lagi, ya maka mereka ini pendapatannya, potensi pendapatannya bakal berkurang juga, seperti itu gitu ya. Jadi ini untuk ya invest atau swing trading, position trading lah, jangka pendek aja gitu teman-teman, yang nggak bisa panjang-panjang banget gitu, karena dia sangat volatile banget untuk ini. Kecuali tadi Kokojo bilang Mika ya, Mika ini menarik juga, karena kalau kita lihat penyakit nggak cuman ini doang teman-temannya, nggak cuman COVID doang gitu ya, ada penyakit yang lain gitu yang bisa menyokong dari pendapatan rumah sakit tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang sektor kesehatan ini walaupun contohnya kasus Omicron eventually akan turun, tapi tetap istilahnya kesehatan itu kan menjadi bagian kita begitu ya. Dan semakin orang juga banyak sebenarnya lebih mengerti bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan begitu kan teman-teman ya. Oke. Ini udah tinggal sebentar lagi kalau Wilson, kita masih ada 2 sektor lagi. Mungkin kalau Wilson bisa langsung throw everything aja. Mungkin ada yang mau dibahas sedikit, dikasih insight buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, nah teman-teman ya, ini kita ke sektor digital ya. Ini yang ya hype-nya gitu. Tadi kita udah bahas BBYB ya. Target kita masih lumayan jauh ya untuk BBYB dari sektor sekitar harga 4.000 ya. Dari data fundamental, di mana dia tadi udah sebutin Kokojo bahwa dia itu secara fundamental itu bagus karena kenaikan pendapatan meskipun masih rugi ya. Karena mereka operasionalnya masih untuk pengembangan aplikasi gitu ya. Dan juga kalau dilihat juga ini mereka paling banyak di-download di aplikasi, baik itu di Play Store ataupun di App Store, gitu, seperti itu kayak Kojo ya. Jadi kalau kita lihat juga, ini saham yang di digital, yang menarik selain dari BBYB, itu ada saham Bukalapak ya. Meskipun saham ini dibully terus teman-temannya, dibully banyak orang, nggak naik-naik dari 850, sekarang turun ke harga 300-an ya, si Bukalapak ini gitu. Banyak orang-orang yang, yang nggak suka gitu, harga sekarang di 338 gitu, karena banyak yang udah nyangkut gitu. Kan tetapi to me ya, in term of technical gitu ya, ini bagus karena dia potensi bikin double bottom teman-temannya, double bottom di chart daily-nya gitu ya, udah potensi dia untuk reverse lagi di sini ya untuk ini. Dan juga kalau secara kenapa kita berani untuk saham Buka ini, karena dia secara fundamental juga bagus teman-temannya. Pendapatannya itu di kuartal 3 tahun lalu naik 58%. Meskipun perusahaan ini masih rugi gitu. Kok berani sama perusahaan rugi? Karena we are buying the future teman-teman ya. Kalau di sektor digital ini memang banyak banget mereka yang masih merugi gitu. Startup itu yang masih merugi gitu. Tetapi mereka untuk kayak seperti Gojek, Traveloka gitu ya. Tapi mereka untuk long term-nya itu bagus. Kenapa? Karena nanti menuju ke sana era-eranya gitu. Nah, Bukalapak ini supportnya di 320 teman-teman ya. Meskipun dibully orang nggak apa-apa ya, kita kumpulin gitu. Bagi teman-teman yang berani gitu ya, boleh, karena saya pun ngumpulin teman-temannya. Bukan masuk mengajak teman-temannya, tetapi ini secara teknikal bagus, fundamental oke ya. Targetnya juga kita bisa, ini balik harga IPO ya. Kalau at least balik harga IPO akan 50, itu udah beggar teman-temannya untuk Buka ini, karena harga sekarang 300-an. Seperti itu ya, itu bisa teman-teman pertimbangkan. Nah, yang kedua itu ada MLPL ya. MLPL ini kalau teman-teman lihat ya, udah sempat naik terus turun lagi gitu. Ya kita cepat aja ya teman-temannya, ini pendapatannya juga dia berhasil dari rugi jadi naik 156 miliar di kuartal ketiga ya. Dan juga potensi bentuk double bottom nih si MLPL ini teman-teman ya. Gitu. Nah, terakhir di sektor komoditas ya, gimana sektor komo ini kita gabungin aja ya teman-teman ya. Sektor komo ada nikel, timah, coal, CPO, minyak, ini udah rally-nya lumayan teman-teman. Ya beberapa hari ini rally-nya lumayan. Kalau teman-teman ingat di chat Telegram Sukor Cuanto per channel, kita udah beliin di bawah gitu. Antam, Tins, Inco gitu ya. Dan juga
kayak LSIP itu kita udah beli di bawah banget teman-temannya, kayak Harum gitu juga. Terus juga call itu beberapa juga udah kita call dari bawah gitu karena dia murah ya. Jadi ketika naik sekarang harganya di resisten sekarang, itu saatnya kita jual dulu, take profit dulu teman-teman, take profit dulu. Nanti ketika dia turun lagi baru beli lagi teman-teman, karena sekarang itu dia technically berada pada area support ya, area resisten, dan ini rentan untuk profit taking ya, meskipun juga secara fundamental mereka bagus. Tapi kita semaksimal mungkin gabungin nih fundamental dan teknikalnya, cari fundamental yang bagus, yang labanya naik gitu ya, dan juga cari teknikalnya bagus. Contohnya tadi kayak di properti ada saham BSDE gitu ya, fundamental bagus tapi harga masih di support di bawah gitu. Nah, kalau untuk di sektor komoditas ini, jika teman-teman lihat, ingat ya, Medco atau Elsa kemarin naiknya tinggi, belasan persen gitu. Kok hari ini kok koreksi gitu ya, koreksi 5%, 4%, that's the mechanism of the market, teman-teman ya. Meskipun harga oil masih naik gitu ya, ataupun harga coal masih naik, tetapi dia koreksi juga hari ini gitu. Kenapa? Karena orang-orang pengen take profit juga gitu. Jadi orang-orang yang udah ngambil di bawah, udah di atas mereka jualan dulu gitu. Jadi it will be wiser for us kalau kita belinya tunggu dia koreksi dulu di bawah agar teman-teman mendapatkan better price. Kurang lebih gitu. Bro Jo. Jadi ini untuk komoditas ya, kita tunggu dulu gitu ya untuk dia retrace lah kurang lebih gitu. Kecuali teman-teman mau trading cepat, mau scalping gitu ya, kayak cari momentum yang lebih bagus, beli langsung jual gitu. Tapi kalau untuk invest, belilah ketika di support lagi di harga bawah, di murah. Ketika BBCA kemarin turun teman-temannya di harga 30 ribuan ya, waktu dia masih di 35 ribu gitu, banyak yang nggak mau beli teman-teman, banyak yang nggak mau beli. BBNI dulu sempat di 4 ribu sampai 5 ribu, banyak nggak mau beli BBNI, takut gitu beli di 4.500, 5.000, padahal fundamentalnya bagus. Sekarang lihat udah di mana, udah di 7.500 gitu. Orang yang lihat sekarang kayak, aduh nyesel banget kenapa gue nggak beli BBNI waktu dia di bawah di 4.500. Jangan sampai tuh kejadian keulang lagi sama teman-teman gitu. Ketika dia di bawah, teman-teman acukan gitu. Ketika di atas pengen beli gitu ya. Mirip kayak kalau lagi cari pacar gitu, cari pasangan gitu teman-teman. Ketika di bawah nggak mau gitu ya, atau kayak diputusin. Ketika udah cantik gitu, udah sukses cowoknya dikejar lagi gitu. Tapi semua udah berlalu gitu, kurang lebih Koko Jo. Ini curhat nih kayaknya terakhir nih. Oke, jadi Ko Wilson thank you banget ya. Jadi memang kita udah di time limitnya gitu ya, udah membahas baik banget sektor dengan obrolan yang berisi juga ya teman-teman ya. Di sini banyak banget pertanyaan yang mungkin belum terjawab, tapi buat kabar baiknya buat teman-teman jangan lupa ya yang belum join Telegram bisa tanya langsung ya. Di situ ada Ko Wilson, tapi nggak cuma ada Ko Wilson, juga ada edukator-edukator lain yang akan membantu ya. Jadi memang dari sekuritas kita selalu mengedepankan stronger together ya. Jadi kita memang harus lebih banyak open discussion dan sebagainya ya teman-teman ya. Supaya kita juga semakin pintar dan semakin bijak dalam trading dan berinvestasi. Mungkin ada sedikit yang ditambahin Ko Wilson sebelum kita tutup? Singkat aja buat teman-teman ya. Jika teman-teman mau dapatkan keuntungan yang lebih besar, maka teman-teman harus belilah di harga murah, teman-teman ya. Di harga murah, which is itu adalah di harga ketika dia belum naik banyak gitu. Belum naik banyak, masih murah di bawah, itulah ketika fase akumulasi gitu. Kita masuk duluan. Nanti udah naik tinggi, teman-teman baru bisa take profit gitu ya. Jadi itu aja pesan buat teman-teman semua.